Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam sharing tutorial. Kali ini kita akan berbagi terkait dengan bagaimana cara menulis artikel ilmiah. Dalam hal ini kita bicara tentang 3 kesalahan besar bagi kita seorang peneliti atau akademisi sewaktu kita mempublikasikan hasil dari penelitian kita. Ada 3 hal yang mesti kita hindari sewaktu kita mau menulis artikel ilmiah. Yang pertama namanya falsifikasi, yang kedua fabrikasi, dan yang ketiga plagiat. Ketiga item ini sangat penting dan sangat perlu menjadi perhatian kita, terutama bagi para peneliti. Permasalahan mendasar bagi kita dalam menulis sebuah artikel adalah masalah data. Data ini sangat menentukan akan output dari penelitian kita. Maka beberapa kasus kita akhirnya terlibat dalam kegiatan yang masuk ke kategori falsifikasi, ini pemalsuan, lalu fabrikasi, kita membuat data yang sesuai dengan keinginan kita padahal data itu tidak ada, dan plagiat juga ada beberapa kita memplagiat karya kita sendiri. Jadi 3 item ini saya tulis di website editor jurnal RST, jurnal.iai.org. Silakan nanti Bapak Ibu akses editor.jurnal.iai.id. Ini 3 kesalahan yang dihindari dalam waktu kita menulis karya ilmiah. Dalam beberapa kasus banyak orang menyebutnya itu sebagai 3 dosa utama dari perilaku penelitian. Jadi ini adalah sesuatu yang wajib kita hindari dalam menulis karya ilmiah. Yang pertama kita bahas falsifikasi atau pemalsuan. Pemalsuan di sini adalah terkait dengan bahan penelitiannya yang tidak ada, tapi kita adakan peralatannya yang seharusnya ada lalu kita anggap ada, dan kita seolah-olah menggunakan peralatan tersebut, atau proses yang mengubah atau menghilangkan data dari hasil sehingga penelitian ini tidak terwakili secara akurat dalam catatan penelitian. Nah, ini yang perlu juga menjadi perhatian kita, bahwa penelitian kita itu betul-betul menghasil karya kita dengan alat dan peralatan dan proses yang betul-betul kita jalani. Pemalsuan ini bisa mencakup manipulasi alat ya, instrumentasi yang kita gunakan, bahan yang kita gunakan yang seharusnya tidak ada kita sebut ada, sehingga ini tentu hasilnya akan berbeda gitu. Maka ini penting menjadi perhatian bersama. Lalu bisa juga gambar kadang-kadang hasil dari sebuah software, gambar hasilnya ternyata di gambar itu tidak baik, lalu hasil itu kita kaburkan misalnya, maka ini tentu sebuah manipulasi. Tapi kecuali kalau gambar itu yang tadinya tidak jelas kita perjelas, itu semakin bagus itu. Tapi kalau hasil di gambar itu kita kaburkan, menghilangi makna yang aslinya, maka ini adalah bagian dari falsifikasi. Nah, terlalu banyak hal-hal nanti yang kita lakukan ternyata tidak sesuai dengan kaidah dari penelitian harusnya, maka kita khawatirnya akan masuk ke kategori falsifikasi. Ini yang pertama yang kita hindari. Artinya kita menghindari pemalsuan hasil penelitian kita, membuat data yang sebenarnya tidak ada, atau membuat data yang fiktif. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama. Yang kedua ada namanya fabrikasi. Fabrikasi adalah kita membuat data atau memasukkan data riset agar hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau kita melakukan riset ingin hasilnya A, dalam prosesnya itu kita butuh data ABC, tapi ternyata kita nggak punya data ABC itu gitu. Jadi kita bikin-bikinlah data itu ABC sehingga hasilnya menjadi A. Nah, ini yang disebut dengan fabrikasi. Jadi kita membuat data yang tidak ada. Jadi kalau kita survei ternyata hasilnya B, tapi begitu di laporan kita anggap datanya adalah A misalnya. Nah, kita mengubah hasil data yang seharusnya datanya B, kita ubah jadi A, atau kita membuat data itu seolah-olah A gitu. Nah, ini yang menjadi perhatian kita juga, jangan sampai masuk ke kategori ini. Jadi kita membuat sendiri datanya gitu. Atau pemalsuan data riset ya, mengubah data. Jadi data yang sudah ada tapi kita ubah data menjadi sesuatu yang sesuai keinginan kita supaya hasilnya sesuai dengan target penelitian. Nah, ini juga sangat dilarang. Yang ketiga adalah plagiat. Nah, plagiat ini salah satu yang betul-betul menjadi momok bagi para peneliti. Intinya adalah kita bagaimana menghargai karya yang orang lain yang telah buat sebelumnya. Apakah itu barangkali kutipan dia tentang definisi sesuatu, pendapat dia tentang sesuatu, dan lain sebagainya. Kalau kita mengutip mentah-mentah apa yang dia sampaikan itu, maka jangan segan-segan untuk mengutip
membuat dia jadi referensi. Jadi perlu kita menghargai karya orang lain. Jadi kalau seandainya pernyataan orang lain itu masuk di artikel kita lalu tidak kita kutip, maka kita adalah plagiat. Plagiat ini sadar atau tidak sadar. Kalau kita mengutip tanpa sadar, tetapi kita sebut sebagai plagiarism, orang yang melakukan plagiat. Nah, bagaimana jika yang dilakukan itu adalah plagiat atas karya sendiri? Selagi hal yang kita kutip itu adalah terkait dengan artikel kita ini, saya rasa tidak ada masalah gitu. Tapi terlalu banyak kita mengutip diri sendiri di sebuah artikel, maka itu juga tidak baik. Nah, intinya kalau kita tergolong plagiat itu bahkan jika dilakukan secara tidak sengaja. Nah, ini yang jadi perhatian kita, bahwa pastikan bahwa seluruh materi konten di artikel kita itu betul-betul karya kita sendiri gitu. Jadi kalau kita ragu, silakan kita cek dan dicek, jadikan itu sebagai referensi. Jadi sangat banyak sekali kendala-kendala hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membuat artikel ilmiah. Nah, di bagian akhir, plagiarisme itu adalah pencurian intelektual. Jadi ini kita berhati-hati karena sudah banyak sekali beberapa kolega kita yang terdeteksi ya melakukan plagiat, yang tadinya menjabat akhirnya turun dari jabatannya. Ini jadi perhatian kita bersama. Jadi memang ini adalah suatu hal pelanggaran akademik yang sangat luar biasa itu. Jadi mohon hati-hati kita dalam menulis karya ilmiah. Lalu fabrikasi plagiat dan fabrikasi ini adalah bentuk pelanggaran serius dalam dunia akademik. Jadi ini merupakan tanggung jawab peneliti, juga tanggung jawab kita seorang pengelola jurnal. Nah, ini terkait dengan peneliti. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya juga diingatkan oleh salah seorang reviewer di jurnal Resti, Bapak Wahyu, terkait dengan yang namanya masih terkait dengan pelanggaran yang mungkin bisa jadi terjadi di kita gitu, yang namanya salami slicing. Ini saya sebut dengan tugas editor yang terlupakan. Jadi salami slicing ini sebenarnya adalah salah satu tugas dari editor. Jadi sebelum artikel kita itu kita kirim ke reviewer, maka tugas kita untuk mencek artikel yang masuk itu apakah tergolong ke salami slicing ya, slice dibagi-bagi. Jadi ini akan kita bahas sedikit apa itu salami slicing. Hal ini terjadi saya rasa karena adanya tuntutan kebutuhan untuk publikasi. Jadi kita punya penelitian, kita tuntut untuk publikasi di jurnal A, jurnal B, dan seterusnya. Kita melakukan itu, harus ada publikasi. Jadi di lembaga akademis, publikasi itu menjadi suatu hal yang wajib. Sehingga para peneliti, para akademisi berlomba-lomba untuk menulis karya ilmiahnya. Dan tanpa sadar bisa jadi salah satu karya ilmiahnya masuk ke salami slicing. Jadi salami slicing ini adalah bagian dari dari para peneliti yang ternyata dia menggunakan data yang sama gitu. Nah, apa itu salami slicing? Jadi beberapa artikel yang saya baca, salami slicing itu adalah tindakan kita membagi naskah menjadi beberapa makalah kecil. Jadi dari suatu penelitian yang besar kita menjadi beberapa makalah kecil, tapi makalahnya itu tidak memberi arti secara signifikan karena dia menggunakan data yang sama atau datanya itu dipisah, tapi tidak memberikan arti yang makna signifikan atau malah menjadi rancu dari penelitian yang besar itu. Jadi ini salah satu trik juga bagi para peneliti. Tujuannya adalah untuk banyak publikasi, tapi dengan banyak publikasi malah makna penelitian besarnya itu jadi hilang gitu. Nah, ini yang jadi bagian dari salami slicing. Jadi penelitian yang besar dibagi jadi kecil, tapi menjadi bikin rancu gitu. Nah, ini yang perlu jadi perhatikan. Bisa jadi dengan menggunakan data yang sama tapi hasilnya berbeda-beda, tapi kemudian dia tidak, karena dia disebar dalam banyak artikel dan lain sebagainya, sehingga orang yang melihat di satu artikel kok hasilnya seperti ini, begitu dilihat di artikel lain hasilnya beda lagi. Nah, ini yang jadi perhatian dalam salami slicing. Nah, jadi artinya karya yang besar itu tidak lagi terlihat besar karena dia bagi menjadi beberapa unit makalah-makalah kecil yang hasilnya bisa jadi berbeda-beda. Nah, hal lain adalah dengan kita membuat artikel dengan data yang tidak full atau tidak seperti yang diharapkan, lalu artikelnya itu pasti akan hanya bisa dimuat di jurnal-jurnal yang tidak berdampak
besar, artinya barangkali jurnal yang tidak terakreditasi. Jadi kalau kita ingin hasil penelitian kita itu akan dibaca orang banyak, tentu kita akan berpikir bahwa artikel kita nanti adalah akan muat di jurnal yang berfaktor dampak atau jurnal yang sudah terakreditasi yang lebih baik. Nah, ini yang jadi perhatian kita waktu kita mau menulis sebuah hasil dari penelitian. Maka pemilihan jurnal itu sangat penting dan konten yang kita pakai juga sangat menentukan. Nah, ini yang makanya beberapa lembaga penelitian dan sebagainya itu meminta agar kualitas artikel kita ditingkatkan, dan tentu kita punya kesempatan untuk sampai di jurnal yang lebih baik atau jurnal yang bereputasi. Kalau di Indonesia tentu jurnal yang terakreditasi, terutama Sinta 1 atau Sinta 2. Nah, ini yang jadi sangat penting. Maka jangan kita sekali memotong-motong penelitian kita yang besar jadi kecil-kecil jika hal itu akan berimbas kepada rendahnya nilai dari penelitian kita yang besar tersebut. Nah, kapan salami slicing ini dibenarkan? Jika memang itu adalah sebuah penelitian yang besar. Penelitian yang besar dan itu kalau bisa melibatkan lintas disiplin. Maka dengan banyaknya data itu diuji coba dengan berbagai disiplin A, disiplin B, disiplin C, maka nanti dikumpulkan akan menjadi sebuah hasil yang luar biasa gitu, karena berbeda lintas disiplinnya gitu. Nah, ini contohnya obat gitu kan, dampak suatu obat. Nah, beberapa penelitian bisa memprediksi dan merincinya sintesis obat ini dengan apakah itu mekanisme biokimianya, efek sampingnya. Nah, ini bisa dibagi dengan sesuai dengan beberapa lintas disiplin tadi itu gitu. Jadi kalau penelitian kita seperti itu, maka silakan saja. Nah, bagaimana kita di sisi sebagai editor? Nah, tugas berat kita sebagai editor sebenarnya di sini itu bagaimana kita mendeteksi itu adalah salami slicing. Maka memang kita sebagai editor harus melakukan setiap artikel yang masuk memang harus kita cek dan recheck keberadaan penelitian terkait dengan peneliti yang sama gitu. Jadi kita bisa melihat track record dari penelitian sebelumnya apa saja. Nah, kita bisa melihat apa yang sudah publis dan apa yang telah dia lakukan. Kalau seandainya judulnya akan mirip atau dia menggunakan data yang sama, maka editor harus mencek kedua artikel itu jangan-jangan ini tergolong ke salami slicing. Jadi ini saya sebut kadang-kadang ini adalah salah satu pekerjaan editor yang terlupakan, karena kita menganggap semua publikasi yang sudah dikirim ke jurnal itu adalah artikel yang betul-betul atau manuskrip betul-betul sudah sudah terhindar dari yang tadi ada falsifikasi, terhindar dari fabrikasi, terhindar dari plagiat, lalu terhindar dari salami slicing. Jadi demikian sharing kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Barangkali ada penyampaian yang salah, silakan sampaikan di komen untuk kita diskusi lebih lanjut. Demikian saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.